terjadi deforestasi dan degradasi hutan. Jadi ini mungkin saya cerita lagi bahwa bagaimana proses kemudian munculnya ya rejim internasional kehutanan atau dia dia tentang Pranata Kelola Hutan Global gitu ya nanti. Kemudian muncul deforestasi, degradasi, 50% luasan hutan telah hilang semenjak ideologi pembangunan ekonomi setelah Perang Dunia Kedua. Jadi ya modernity discourse ini bermain mewarnai gitu ya bahwa sumber daya hutan ini kemudian diekstrak purely untuk economic development begitu. Padahal yaitu bahwa ada multidimensi sumber daya hutan di sana, bahwa ada kemanfaatan gitu ya, sebenarnya bisa untuk ekonomi, bisa untuk lokal, ekonomi untuk nasional, terutama bisa juga untuk mitigasi perubahan iklim, klaim global gitu. Namun karena battlefield itu jadi deforestasi dan degradasi, jadi rusak begitu ya. Nah, kerusakan ini kemudian direspon oleh pihak-pihak internasional, para pemangku kepentingan di tingkat global. Yang muncul kemarin kita lihat ada konvensi atau KTT Bumi, konvensi tingkat tinggi Rio 92 gitu. Dan ini menjadi salah satu benchmark titik penting, peristiwa penting yang mewarnai kemudian kehutanan mulai berubah gitu. Tidak lagi business as usual dikelolanya. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai rejim kehutanan internasional. Apa itu? Itu adalah mencakup hubungan dan interaksi para aktor dalam mewujudkan suatu pranata kehutanan global untuk mengatasi permasalahan deforestasi, degradasi, dengan mewujudkan pengelolaan hutan yang baik dan merefleksikan kepentingan bersama. Nah, ini yang kemudian salah satu, ya ini theoretical approach-nya ya, bahwa konvensi-konvensi itu adalah salah satu rejim kehutanan internasional itu. Nah, dalam rejim itu kemudian ada banyak faktor ya, ada banyak aspek, ada banyak elemen. Nah, elemennya apa? Di sini kemudian ada institusi dengan sistem peranata yang eksplisit. Institusi berarti ada kelembagaan, ada misalnya UN bodies gitu ya, ada peranata atau regulasi-regulasi itu, kemudian juga aktor yang menyepakati dalam hubungan internasional itu. Nah, jadi kemarin misalnya kita melihat ada yang namanya konvensi tentang climate change gitu ya, atau UNCED Rio. Nah, itu kan ada institusinya, ada kemudian dibentuk dalam kerangka itu ada COP turunannya ya. UNCED ini juga membentuk, nanti di sini kita lihat ada ragam institusi, lihat seperti apa, dan juga sistem pranata atau peraturan-peraturan yang menata hubungan para aktor tersebut dengan dan juga dengan konteks sumber daya hutan di dalamnya. Nah, ini mungkin menjadi dasar, ini jadi informasi dasar dulu gitu ya. Nah, ini rejim kehutanan internasional ini kurang lebih bangunannya seperti ini. Nah, ini pertama tentang UNCED ya, dia basisnya memang dalam rejim kehutanan internasional itu juga kerangka PBB juga ya, UNCED, United Nation ya itu ya sama ya, UNCED Rio. Nah, dalam UNCED ini ada kemudian dia berhubungan langsung dengan sektor kehutanan, ada yang tentang kehutanan ini ada dalam chapter 11 Agenda 21, kemudian juga ada Forest Principles. Nah, itu adalah pranata yang eksplisitnya ada di situ dan institusinya di UNCED ini. Tapi dia juga dari proses UNCED Rio menelurkan ada proses-proses PBB proses-proses yang dalam oversee, dalam pengawasan PBB ada IPF, IFF, dan UNFF. Itu yang berhubungan langsung dengan sektor kehutanan. Yang tidak langsung itu ada UNFCCC, CBD gitu ya, contoh-contohnya. Lalu ada juga proses-proses regionalnya. Nah, proses regionalnya nanti ada ITTO,
ada ya sertifikasi yang tadi regional criteria indikatornya itu bukan sertifikasi, sorry ya. Intinya berhubungan langsung dengan sektor kehutanan dan dia berhubungan langsung dengan aktor pemerintah. Nah, ini yang disebut kemudian rejim kehutanan internasional. Jadi ini adalah dalam ranah antar pemerintah dan juga PBB. Nah, yang hari ini akan kita bahas lebih lanjut adalah proses-proses ya PBB atau United Nations ini yang berhubungan langsung dengan sektor kehutanan, yaitu IPF, IFF, dan UNFF. Nah, ini juga adalah hasil hasil produk dari UNCED. Jadi memang simbahnya adalah UNCED yang kemudian menelurkan ada IPF, kemudian ada UNFCCC, lalu juga proses-proses regional lain itu banyak berkaitan dengan UNCED ini. Ini arsitekturnya kurang lebih seperti ini ya, begitu. Nah, ini kemarin juga sudah kita bahas, ini kita skip aja karena udah juga ya. Nah ya benar ini, saya kira salah PPT-nya. Nah ini kemarin juga kita sudah bahas bahwa deliberasi politik kehutanan multilateral. Jadi ada dasar hukumnya tadi, sistem peranatanya, ada hard law, ada soft law. Nah sedangkan konferensi Rio UNCED ini menelurkan forest principle ini ya, ini juga semi hard law gitu ya, soft law. Jadi kemarin kita bahas ada gradasi, nah itu ada di gradasi itu. Nah, kemudian muncul UNFF. UNFF ini juga ada di dalam ada di mana tadi? Nah, ini ya di sini ya intinya di proses PBB. Lalu ini nanti akan kita bahas mengapa tidak jadi lembaga bergi. ITTO ini adalah tadi yang ini proses regional berhubungan langsung dengan sektor kehutanan. Dia regional. ITTO, International Tropical Timber Organization. Nah ini. Lanjut, nah ini ya. Mari kita sambil cerita prosesnya. Nah, UNCED ini prosesnya panjang memang. Jadi sebelumnya ada Sustainable Development ya, Brundtland Commission tahun 87, itu juga kayut dengan itu muncul inisiatif dari UNGA, International General Assembly. Jadi pertemuan besarnya membahas bahwa ayo kita perlu konvensi untuk climate change dan biodiversity. Dari tahun 89 dan banyak negara ini setuju bahwa ada kepentingan ini gitu ya. Lalu tahun 90 ada proposal untuk menegosiasikan legally binding instrumen untuk hutan, yaitu UNFCCC dan konvensi exclusively to forest. Itu proposalnya. Tapi tidak berhasil ya, artinya tidak berhasil ditelurkan. Karena ada ini, kemarin sudah kita bahas, ada 3 klaim penguasaan STH. Ya, tambahin ada klaim lokal. Kemarin sudah kita bahas ya. Ini argumennya ini gitu ya. Nah, namun dalam dinamikanya muncul namanya Global Forest Convention tadi, sempat didiskusikan gitu. Namun sudah batal dalam fase persiapan. Hanya menyepakati Forest Principle yang chapter 11 dari Agenda 21 berjudul Combating Deforestation. Intinya adalah ini yang disepakati, hak dan kedaulatan masing-masing negara untuk menggunakan sumber daya hutan dengan tetap bertanggung jawab, meminimalkan dampak negatif lintas negara, dan juga SFM berdasar 3 pilar ekonomi, ekologi, sosial itu. Itu yang disepakati. Sisanya untuk membentuk regulatory instrumen yang ketat gitu tidak berhasil dibentuk di sini. Nah, kemudian karena tidak ada GFC ya, Global Forest Convention, lalu apa yang dilakukan? Ini menyusun ada proses-proses ini.
Yang pertama ada proses namanya IPF, Intergovernmental Panel on Forest, IPF. Nah, apakah itu? Itu adalah salah satu follow up dari UNCED ketika ada di dalam UNCED ada CSD-nya, Commission on Sustainable Development. Dan ini awalnya dari CSD ini, dalam CSD ada badan ad hoc Sustainable Development, ada fokus yang tentang forest. Dia dimulai dari diskusi antara pihak negara Kanada dan Malaysia. Nah, hal yang menarik di sini IPF itu apa sih? Panel. Nah, karena panel atau panelis, ibaratnya ketika kita seminar ini kan ada panelis. Panelis ini maka dia hanya segelintir orang, kayak expertnya saja dari ibaratnya yang ketemu di situ ini kan antar pemerintah ya. Panel on Forest, jadi negara Kanada, Menteri Lingkungan Hidupnya Kanada dan Malaysia saja gitu. Gak sampai level nggak sampai level apa namanya ya panel, jadi hanya dua negara ini aja, sangat 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 partisipasinya sangat sedikit gitu, hanya aktif tahun 95 sampai 97 lalu lanjut di IFF. Nah ini jadi untuk melaksanakan ini ya. Nah IPF ini kemudian intinya dia menjadi first truly global forum where government delegates could exchange views on forest policy and forest politics. Nah, jadi it was initially fragile and delicate karena ada suspicion atau kekhawatiran, ketidakpercayaan gitu ya. Karena dari ada satu negara Kanada tuh negara maju, Malaysia negara berkembang. Jadi ada ketidakpercayaan di situ. Apa namanya? Curiga. Nah, wah ini mau ngapain ini? Nah, jadi IPF ini hanya panel ya. Panel itu jadi sedikit orangnya, hanya perwakilan saja. Nah, kemudian berbeda ini it was truly global forum gitu ya, tapi ini hanya masih levelnya panel, berbeda dengan IFF. F ini kan forum. Nah, kalau ini apa namanya, agenda yang terbahas adalah ini dalam IPF tadi, Intergovernmental Working Group-nya ya. Jadi ada working group, jadi dia di dalam CST ada panel, lalu diminta mengurusi working group-nya, ad hoc-nya ngurusin ini. Macam-macam, ada forest conservation, ada kriteria indikator, ada trade environment, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini berbeda dengan IFF. IFF ini dibentuk follow up dari IPF. Namun dia secara kelembagaan lebih robust karena dia adalah subsidiary body dari CST. Jadi dia lepas dari CST tapi bagian dari CST ya, apa ya, subsidiary itu apa? Anak perusahaan itu kan. Kalau tadi yang IPF ini dia dalam CST tapi hanya panel kecil-kecil. Jadi secara kelembagaan dia udah bentuk forum tersendiri gitu, bukan hanya panel. Ya kan panel ini ada di dalam forum gitu. Nah, itu jadi secara robustnya itu orang-orangnya lebih banyak yang terlibat, pemerintah yang terlibat lebih banyak sehingga ya secara kelembagaan, secara willingness pun lebih lebih kuat yang di sini gitu ya. Lebih pada dasarnya di sini juga menyusun mendiskusikan matters left pending from the IPF. Jadi kan pertama kemarin baru bahasnya tentang ini gitu. Ini ditambahkan tentang bagaimana tentang pembiayaannya, financial resources-nya bagaimana gitu ya. Lalu tentang deforestasi, tradisionalnya juga dibahas, economic instrument, dan tenure, dia ada lebih banyak kemudian isu yang dibahas gitu ya. Nah, isunya banyak, kemudian kok kayaknya belum selesai juga gitu. Mari kita lanjutkan lagi dalam UNFF. Nah, sebenarnya UN ya, artinya dia semakin kuat gitu. Seperti misalkan kan kita ada UNWTO dan lain sebagainya itu ya. Ada banyak ada
UN institution yang karena UN itu biasanya mereka didukung oleh banyak pemerintah internasional gitu kan. Ada badan tersendiri secara kelembagaan kuat, pendanaan juga biasanya kuat gitu. Namun, nah ini jadi follow up dari IFF tadi ya, untuk bisa menuntaskan bahasan-bahasan tentang mengelola hutan itu seperti apa. Nah, dibentuk pada pertemuan terakhir IFF tahun 2000 gitu ya. Namun dia bertanggung jawab pada UN, namun masih sulit dan atau bisa dibilang gagal membentuk hard law tadi ya, legally binding commitments. Jadi agar semuanya manut comply terhadap peraturan mengelola hutan di tingkat global seperti ini. Gagal gitu. Nah, itu jadi karena gagal sehingga bentuknya lebih ke soft law, ya mungkin ada gradasi ke hard law itu. Sudah istirahat dulu. Aus. Nah, jadi jadi ada banyak ya ini ya kita meresolusi itu kan menjadi sesuatu yang mengunci ya, legally binding tadi. Jadi ada sesi-sesi menegosiasikan resolusi, namun ya hanya menegosiasikan, namun tidak berhasil untuk bisa diresolusikan, di enforce, comply ke semua negara dalam mengelola hutan. Resolusi adalah statement of political commitment ya that has been agreed by a group of states, but which is not legally binding. Jadi ya political commitment kadang kan negara juga negara juga kadang bisa saja tidak menaati janjinya dan seterusnya. Jadi udah resolusi tapi mereka tidak berhasil untuk menyelesaikan resolusi itu apa saja gitu ya. Jadi misalnya tentang isinya adalah enhance cooperation and program policy coordination. Jadi ada partnership, ada strengthening UNFF, forest related scientific knowledge, dan juga social cultural aspect. Nah ini isu-isu yang gagal disepakati gitu ya oleh mereka. Nah itu jadi UNFF resolution gitu ya, harapannya yang bisa legally binding gitu tapi tidak berhasil, itu seperti IPF dan FFF proposal for action form part of the growing body of soft law on forest. Jadi ini semua hanya sebatas ya resolusi atau political commitment yang disetujui. Nah, oke, kamu setuju mau nyumbang ini, oke kita senang-senang aja, tapi ternyata tidak dipenuhi itu sangat bisa terjadi. Nah ini juga isu yang sama gitu ya. Minggu lalu kita bahas tentang apa namanya elusif gitu ya. Ini juga sama karena resolusinya tidak legally binding juga. Kok selesai? Nah ya itu. Nah itu kemudian yang menjadi isu uh, kenapa sektor kehutanan ini prosesnya panjang namun masih gagal membentuk legally binding komitmen. Itu jadi ya dinamikanya seperti itu. Begitu saya agak ngantuk ya. Hmm, haus. Nah, jadi itu ceritanya UNF itu kan kita sering mendengar ya tiap tahun tuh misalnya ada Hari Hutan Sedunia, di Instagram yang mereka mungkin sangat menggalakkan itu. Tapi UNFF gitu ya, Forum on Forest gitu ya, gagal gitu loh untuk menjadi kiblatnya pemerintah manapun untuk mengelola hutan secara lestari. Yaitu sama isunya karena ada banyak kepentingan, ada banyak klaim, ada banyak agenda pembangunan yang kemudian sulit untuk mengakomodasi semua pihak itu. Tapi yang perlu kita pahami adalah tadi ya bahwa ini ada ini
ada arsitekturnya di situ. Ini yang mewarnai bagaimana sumber daya hutan di dunia itu dikelola. Namun untuk efektivitas, untuk apa namanya keberhasilannya ini masih menjadi tantangan gitu ya, karena tadi kita sudah bahas bahwa ada banyak kepala, ada banyak aspirasi gitu ya, bahwa negara Malaysia ingin ini, Kanada ingin ini, itu yang kemudian terjadi dan apa namanya mewarnai bagaimana negara-negara ini bisa mengelola hutan tuh tentu selalu kompromis gitu. Mungkin itu ya yang bisa saya berikan. Mungkin silakan apabila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Mungkin nanti akan saya kasih tugas juga untuk bisa memperdalam tentang ini ya. Tapi mungkin minggu depan. Saya tadi belum sempat nyari tugasnya. Oke, makasih Mas Aldo absensinya. Oke, ditunggu sebentar. Saya akan menunggu apabila ada yang ingin diskusikan. Sekarang mungkin saya siapkan tugas ya. Permisi Mas, izin bertanya Mas. Mohon maaf sebelumnya. Oh iya, tadi sedikit masih bingung sih Mas terkait itu kayak UNFF dan lain-lain itu apakah seperti kayak forum yang diikuti negara-negara nanti keluar kayak hard law atau soft law atau gimana tadi? Soalnya agak bingung sih tadi Mas. Mohon maaf Mas, mic-nya belum dinyalakan. Oke. Oke, sebentar ya. Ya, jadi ya makasih Mas Aldi. Jadi intinya jadi tadi saya cerita bahwa dalam prosesnya munculnya UNFF ini diawali dari UNCED gitu kan ya. UNCED dalam UNCED itu United Nations Convention on Earth and Development, Conference or Convention itu ya, bahwa ada nama semacam komisi, Commission on Sustainable Development, CSD. Dalam CSD ini kemudian ada IPF. IPF ini dia itu judulnya panel ya, panelis. Jadi ibaratnya ketika kita seminar ada panelis gitu ya. Jadi panelis ini kan belum termasuk sama para penonton-penontonnya, para partisipan semuanya. Jadi hanya perwakilan dari negara-negara itu. Jadi itu panel dalam intergovernmental panel. Jadi dia mengurusi tentang isu kehutanan, tapi masih panelnya, masih ahli-ahlinya saja atau masih yang mau berkecimpung di situ. Nah, itu kemudian berbeda dengan IFF. IFF ini sudah berbentuk forum. Nah, dia
adalah anak perusahaan atau nanti jadi kalau tadi IPF adalah ad hoc sendiri. Nah, kalau IFF ini ya masih ad hoc tapi dia sudah berbentuk forum. Jadi banyak negara yang kemudian bisa ikut di sana. Bahkan ada juga WWF, kemudian ada beberapa LSM yang juga ikut serta di sana yang membentuk forum ya. Forum jadi kan ada lebih banyak sekarang secara skala orangnya lebih banyak. Negara-negara yang ikut serta tidak lagi hanya Malaysia dan Kanada, gitu. Tapi juga negara-negara lain juga ikut serta. Nah, kemudian dalam prosesnya kemudian berdinamika menjadi UNFF, di mana dia jadi UN body, menjadi suatu institusi PBB, gitu, di bawah PBB. Dan PBB berarti kan dia harapannya institusinya lebih kuat ya, lebih robust gitu. Itu satu hal. Nah, lalu apa yang dikerjakan IPF, IFF, UNFF ini? Nah, IPF itu dia dalam bentuk panel, dia berhasil merumuskan beberapa hal. Merumuskan bahwa oke, kita bisa menegosiasikan untuk membentuk proposal dalam kita mengelola hutan yang lestari secara global itu seperti apa. Itu tapi hanya sedikit poin yang diambil dari Forest Principle yang ada dalam CST itu ya. Dalam CST kan dia punya banyak chapter, tapi yang untuk kehutanan hanya bab ini yang diambil, bab di Forest Principle. Tadi nomor berapa ya, artikel berapa tadi? Hanya di artikel chapter 11 gitu ya. Hanya di situ. Nah, lalu IFF itu dibentuk karena isunya semakin kompleks gitu ya, bukan kompleks sih, tapi kayak yang dibahas itu sekarang lebih terkait pada pendanaan, pada ya bagaimana kebijakan di negara, maka nampaknya ini perlu melibatkan lebih banyak pihak gitu. Jadi tidak sekedar misalnya negara-negara segelintir negara, tapi juga ada juga WWF dan lain sebagainya itu masuk di situ, masuk di IFF itu, di forum itu. Sehingga bisa merumuskan tentang pendanaan, channelingnya bagaimana, skemanya seperti apa, di situ dirumuskan. Tapi keduanya, IPF dan IFF ini berbentuknya masih proposal. Ini kita mengelola hutan seperti ini. Nah, harapannya bisa diketok palu di UNFF gitu ya, UNFF karena dia di badan UN gitu, dan bisa membuat legally binding instrument. Namun kenyataannya belum bisa gitu. Karena UNFF membentuk resolusi, tapi resolusinya juga tidak tidak legally binding. Jadi itu adalah berbentuk berbentuk pernyataan political commitment gitu ya. Namun yaitu resolusi ini kan biasanya berbentuk political commitment yang kemudian bisa dipegang sama para membership-nya. Nah, tapi dalam konteks kehutanan resolusinya ini sangat soft law gitu ya, karena belum tentu nggak ada sanksinya apabila tidak memenuhi, lalu paling kan yang tidak memenuhi juga bahkan banyak, sehingga tidak bisa robust dalam implementasinya tadi itu. Begitu. Jadi UNFF ini dipandang sebagai salah satu yang yaitu tidak bergigi lah. Jadi dalam rejim kehutanan internasional, UNFF ini hanya menelurkan ini produknya ini, tapi silakan mau ikut atau tidak terserah. Jadi tidak tidak punya kontrol yang cukup untuk itu. Nah, mungkin itu sih yang mungkin saya bisa jelaskan kembali ke Aldo. Gitu Mas Aldo, apakah kira-kira bisa difahami? Oh, baik Mas. Berarti tadi yang dari Malaysia sama Kanada itu UNCAD tuh. IPF-nya dalam Oh, IPF. IPF. Nanti Mas. akan saya kasih ya
saya lupa deh. Ya, nanti saya akan bukakan elok, nanti semua materi ada di sana, nanti akan saya share di si master dan mungkin lewat Aldo untuk lihat-lihat semua materinya di situ. Baik, Mas. Mungkin itu dulu ya. Ini akan saya share suatu artikel. Nanti silakan dicek di si master gitu ya. Saya pengen teman-teman meringkas gitu ya. Tugasnya ini mandiri. Saya kasih waktu 2 minggu untuk meringkas artikelnya. Maksimal 1000 halaman itu berapa kata? 1000 kata aja mungkin ya. Itu udah banyak banget. Bentar, kalau 11 halaman. Ya, nanti akan saya kasih perintahnya ada di si master, nanti silakan dicek. Mulai lewat si master, nanti saya minta meringkas ya. Meringkas, jadi membaca juga jadi harapnya bisa tahu bagaimana tentang ini apa tadi namanya, tentang EFF, HPF, UNFF ini begitu. Itu nanti silakan ya, ntar dicek, nanti akan saya lalu kalau udah ada siap linknya. Begitu, kalau tidak ada mungkin bisa kita cukupkan, nggak apa-apa. Oke, baik, ada ya. Kalau begitu saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga sehat selalu. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.